Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, di tengah keterbukaan informasi, barangkali kita pernah mendengar gaya hidup yang flexing. Hal ini sering dilontarkan oleh Rinaldi Kasali, seorang doktor di bidang komunikasi, mencoba mengurai perubahan gaya hidup seseorang. Salah satu bentuk gaya hidup itu adalah seseorang cepat kaya, tapi kerja nggak nampak. Cepat kaya, tapi kerjaannya tidak jelas. Kemudian yang kedua, ciri khasnya itu seolah-olah tampak seperti orang pemurah atau orang baik. Padahal dia bukan orang pemurah dan belum tentu juga orang baik. Banyak yang disebut oleh Rinaldi Kasali. Dan yang terakhir katanya, di ujung atau di akhir usahanya itu biasanya tersangkut dengan kasus hukum. Apakah itu kriminal, penipuan, dan lain sebagainya. Karena itu setiap perubahan kebijakan banyak orang yang ketakutan gitu. Karena usahanya selama ini dibangun tidak berdasarkan usaha real. Misalnya contoh terakhir kita lihat pada Yusuf Mansur. Yusuf Mansur itu bisnisnya besar. Dia bisa membangun ratusan warung steak and shake. Tapi dia akan gemetaran nanti, coba dibuka uangnya dari mana. Ketakutan dia. Pasti dia ketakutan. Kemudian untuk menutupi atau untuk apalah gitu, dia tiba-tiba ingin tampil sebagai sosok yang peduli dengan isu-isu kemanusiaan. Misalnya, itu ada artis atau apa ribut di media karena anaknya ada isu telah melakukan aborsi dengan pacarnya gitu. Katakanlah artis itu bernama Nikita Mirzani. Tiba-tiba nih Yusuf Mansur, wah dia ingin nompleng popularitas mungkin ya. Dia memuji-muji Nikita Mirzani. Ada orang bertanya, apa Yusuf Mansur nih jatuh cinta atau dia suka sama Nikita gitu. Tentu ini di luar kemampuan kita untuk memberikan jawaban yang pasti. Yang jelas Nikita itu ya dia nggak tertarik dia dengan orang-orang yang maaf gitu. Yang tinggi badannya tinggi pribumi gitu. Dia maunya itu bule gitu kan. Maka selama ini dia terkenal berganti-ganti itu bule gitu. Maka Yusuf Mansur memuji-muji, mungkin ya nggak banyak juga pengaruhnya gitu. Tapi bagi Yusuf Mansur ini kesempatan mungkin dianggap nih untuk tampil ya kan, merebut kembali popularitasnya yang hilang. Kalau saya mengusulkan daripada cerita-cerita nggak jelas gitu, orang tentu akan mencibir. Nih kita dipuji, ini nih yang udah jelas-jelas kalah di pengadilan. Lu bayarnya kenapa sih? Bayar itu duitnya jelas ada, yang dia sudah dibuktikan secara hukum, gitu. Dia mencari hela banyak, itu kan. Bisa-bisa dia kabur, nggak mau bayar. Gitu. Ini orang entah apa hubungan sama dia, kita nggak tahu. Oh dia puji-puji single parent, oh hebat dia hebat. Kenapa dia nggak memuji keluarganya sendiri? Misalnya Wirda Mansur dipuji, oh hebat anak saya. Gitu. Dia sanggup di usia sekarang tuh dia belum mau menikah, misalnya gitu kan. Ini orang lain karena dia menganggap ini kesempatan untuk bisa kembali masuk ibarat rally ini etapenya tepat ini menurut Yusuf Mansur. Padahal dia nggak tahu buntutnya di belakang tuh banyak yang pegangin. Contohnya nih Ibu Ilis Siti Rohmah, lu kapan mau bayar? Ya kan? Kalau mau bersilang sengketa di pengadilan tuh memang lama, melelahkan memang. Tapi kalau orang mau cepat selesai, waduh dibentuk tim mediasi, disepakati, bayar gitu. Mungkin case-nya cepat selesai. Dia enggak. Dia ini ingin masuk ke apa ini di tikungan lah gitu ya. Di tikungan akhir kah supaya garis finishnya dia menang. Tapi dia enggak tahu nih kendaraannya yang mana sekarang. Kendaraan mimbar. Udah berat. Kendaraan mana? Paytren. Itu pattern untung aja tuh orang Indonesia ini
wah-wasanya nggak bersemangat menuntut. Kalau dituntut nggak yakin saya nggak ada cash. Iya kan? Walaupun semua aneh legowo, nggak ada lah. Nggak ada itu, orang mau umrah aja nggak dikembalikan duitnya. Udah berangkat belum, kata orang. Boro-boro berangkat Pak. Gitu. Itu diantar aja enggak, katanya. Ya kan? Nah, jadi kalau mau popularitas ini menurut kita ini, menurut Romongso Channel ini, ada itu etape yang bagus dimasuki oleh Yusuf Mansur. Apa? Yang sekarang lagi populer, yaitu bilang aja Yusuf Mansur dialah yang bertanggung jawab terhadap akun Fufu Fafa. Ya kan? Fufu Fafa. Itu karena Amin Rais banyak menyerang habis itu. Diidentikan dengan orang-orang tertentu gitu. Ya sekarang kalau Yusuf Mansur mau populer, ambil alih aja. Ini aneh yang punya, gitu kan. Berani nggak? Saya jamin pasti populer. Akun Fufu Fafa gitu. Berani tuh kalau memang pengen ya. Tentu saja dengan resiko roller coaster gitu. Ya dihadapilah gitu. Tapi ini kan aneh-aneh aja nih orang gitu. Kasusnya banyak, dia mencoba menutupinya dengan memuji-muji seseorang yang mungkin ya artis itu, katakanlah Nikmir itu nggak tertarik sama Yusuf Mansur. Kenapa? Seperti yang kita jelaskan tadi, dia tertariknya sama tipikal bule gitu kan. Orangnya tinggi besar, hidungnya mancung, iya toh? Bukan dia dengan produk pribumi yang sudah-sudah kayaknya dia nggak menarik. Nggak menarik bagi dirinya. Lalu untuk apa Yusuf Mansur muji-muji gitu. Yang kedua single parent itu dalam Islam, single parent. Di dalam Islam bukan dianjurkan wanita menjadi single parent, itu kan akibat dari kehidupan sekuler dan modernisasi di barat, sehingga wanita menjadi penanggung jawab beban yang seharusnya menjadi tanggung jawab laki-laki dilemparkan ke wanita. Tapi dipuji-puji. Nah, Yusuf Mansur ikut pula muji. Itu kan sebenarnya laki-laki lepas tanggung jawab, itu diberikan ke wanita gitu. Wah, dikasihlah simbol single parent. Hebat. Para wanitanya tuh dibebani dengan beban yang luar biasa gitu. Dan Islam tidak menginginkan beban itu ditimpakan ke wanita. Itu tanggung jawab suaminya gitu. Nah Yusuf Mansur bilang, oh hebat dia, hebat single parent. Apanya mesti dia kasih itu penjelasan posisi Islam, baru dia berdakwah. Kita lihat, apa karena sumber-sumber duitnya nggak ada nih, asal ngecap aja, kata orang Jakarta, asal ngecap aja loh, gitu kan. Nah, kemudian bagaimana? Ini kan banyak sangkut-sangkut, ada tuntutan gitu, yang nggak berhenti-berhenti terhadap dirinya, harusnya klarifikasi, memberikan jawaban. Ini enggak, dia suruhlah orang untuk melaporkan youtuber ini, laporin polisi gitu. Itu kan pengecut dia namanya. Tapi dia sendiri nggak pernah mau bertanggung jawab. Udah diketok palu oleh hakim, dia nggak tanggung jawab juga. Dia lebih memilih kabur gitu, memakai ilmu diam. Tiba-tiba dipujinya orang. Nah, kalau disuruh sekarang nih, kalau mau dekat nih dengan penguasa yang baru, atau mau berseberangan dengan penguasa yang baru, tapi populer, saya jamin itu muncul aja bahwa akun Fufu Fafa. Dialah yang bertanggung jawab. Isinya kan tuh kan ngeri itu. Isinya nggak sanggup juga kita mengulang-ulangnya. Joroknya minta ampun gitu. Itu banyak dia singgung artis-artis. Nah Yusuf Mansur kan bisa kenal sama artis-artis tuh. Artis-artis. Iya kan? Apa nanti seperti cerita Iqbal tuh bisa dia timpe itu ya, kan bisa ditimpe oleh Yusuf Mansur pakai syariatnya sendiri gitu. Dia sebut tuh syariat Daud gitu. Apa itu syariat Daud? Nikahnya tidak pakai saksi, tidak pakai wali, tidak pakai mahar, tidak pakai ijab kabul. Nah, itu ala Yusuf Mansur. Nggak ada satu orang ulama pun yang membenarkan
Bahkan setan aja juga nggak mau membenarkan gitu. Tapi itulah Yusuf Mansur gitu. Dia ingin populer. Nah inilah kesempatannya. Disuruh populer, dia pasti nggak berani nih. Kenapa? Karena ini ada risiko. Ada risiko gitu. Tapi kalau cuap-cuap dikit, omon-omon kalau bahasa ngapain, omon-omon dikit, ya dia berani tuh. Tapi kasusnya bayar dong. Itu kan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bogor. Tidak fitnah ini. Ini jangan pula ada seorang tokoh agama, buya kah, ustadz kah, itu fitnah, jangan fitnah ya akhi. Mari kita tabayun. Ya, kunyil, kata Habib Rizik. Kunyil lo, kunyil, nggak ngerti-ngerti agama gitu. Bahlul. Itu bukan fitnah, bukan gibah. Kita menegaskan gitu. Yang sudah diputuskan oleh pengadilan tidak bergibah namanya. Ini tokoh agama nih ilmunya nggak nambah-nambah gitu. Tahu-tahu nanti dia ceritakan cerita yang nggak ada dasarnya, yang tidak masuk akal gitu. Yang disebut oleh orang sekarang nih, Anhar Gonggong turun tangan terpaksa itu cocokmologi. Dicocok-cocokkannya saja. Lalu nanti kalau menafsirkan tidak merujuk kepada kitab tafsir. Ambil comot-comot sesuka hatinya. Maka dia tuh sesat dan menyesatkan orang lain. Jadi kembali kepada cerita Yusuf Mansur ini, dia tidak memberikan agama kepada masyarakat, tidak memberikan ilmu. Yang dia cari bagaimana mengumpulkan uang dari jemaah-jemaah masjid ini. Dia begal sedekahnya, lalu dari situ dia berpesta pora, ya membangun usaha. Di antara usaha Yusuf Mansur yang banyak digugat orang hari ini adalah warung steak and shake-nya yang bertebaran di mana-mana. Tapi ingatlah, hari ini boleh aja petentang-petenteng aneh walaupun digugat, ada tapi tempat aneh di tempat-tempat strategis. Ya tunggulah sebentar lagi. Arus sejarah akan berbalik. Tunggulah. Ini kan kasus nggak berhenti gitu. Tunggu aja. Dan dia akan berhubungan dengan ratusan, mungkin juga ribuan orang-orang yang dia korbankan. Paket umrah merdeka kan belum ngomong gitu. Ngomongnya masih pakai kalau orang-orang kita bilang masih malu-malu. Tapi terbukanya informasi desentralisasi komunikasi, orang nanti nggak takut lagi, nggak takut. Sebenarnya sekarang tuh orang nggak takut, nggak ada itu yang bisa mengklaim oh itu menghina Islam, nggak ada. Islam itu keadilan gitu, keadilan dan kejujuran. Itu bisa dibuktikan, ya udah Anda Islam, Anda jujur. Itu aja. Jadi ya usahlah Yusuf Mansur malu lah mau flexing, nampak orang baik, orang pemurah, tapi fakta-fakta depan mata dia tutupin dengan segala cara gitu. Di sebaratnya nih najis di tangan orang nampak. Tapi berak di depan dia santai-santai aja. Itulah yang disebut oleh awal pembukaan tadi oleh Profesor Rinaldi Kesali, kehidupan yang serba flexing, menipu, dan dia terlibat dengan kasus-kasus penipuan. Itu terembedded di dalam diri Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.